warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Kirana, MPSI Psikolog, dosen tetap program studi Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Jakarta. Saat ini, saya sedang dalam proses mengikuti uji sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan menjadi dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PPD UKTPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pengantar psikodiagnostik dengan bobot 3 SKS yang merupakan mata kuliah wajib Fakultas Psikologi dengan kode khusus W612100013. Adapun deskripsi mata kuliah ini dapat memberikan pemahaman dasar mengenai konsep, prinsip, dan etika dalam psikodiagnostik. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari ruang lingkup psikodiagnostik, standar administrasi assessment, teknik wawancara dan observasi, serta mengenal berbagai jenis alat tes psikologi sebagai dasar sebelum mengikuti mata kuliah praktik psikodiagnostik. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu memahami konsep dasar psikodiagnostik, menguasai teknik dasar asesmen psikologi, menyusun dan mempraktikkan prolog sesuai standar administrasi, serta menerapkan prinsip-prinsip etika dalam proses psikodiagnostik. Perkuliahan ini dilaksanakan secara tatap muka maupun daring. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan student-centered learning dengan metode problem-based learning yang meliputi diskusi kelompok, studi kasus, stimulasi atau role-play, serta presentasi kelompok. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep psikodiagnostik, tetapi juga mampu menganalisis dan menerapkannya pada berbagai kasus secara kritis, serta menjunjung tinggi kode etik profesi psikologi. Selanjutnya, untuk materi pembelajaran pengantar psikodiagnostik selama 1 semester adalah minggu pertama, pengenalan psikodiagnostik dari definisi, sejarah, serta perkembangannya. Yang kedua, ruang lingkup dan peran psikodiagnostik dalam berbagai bidang psikologi. Yang ketiga, standar administrasi psikodiagnostik, persiapan asesmen, dan penyusunan prolog. Yang keempat, praktik standar administrasi psikodiagnostik dan simulasi prolog. Minggu kelima, penggunaan data dalam proses asesmen psikologi. Minggu keenam, teknik wawancara dalam psikodiagnostik, konsep dan penyusunan pedoman wawancara. Minggu ketujuh, simulasi wawancara psikodiagnostik. Minggu ke-8, ujian tengah semester. Minggu ke-9, teknik observasi dalam psikodiagnostik, konsep dan penerapannya. Minggu ke-10, praktek observasi dan penyusunan pedoman observasi. Minggu ke-11, pengenalan tes intelijensi dari dasar teori, jenis, dan aplikasi. Minggu ke-12, pengenalan tes inventory dari teori, jenis, dan aplikasi. Minggu ke-13, pengenalan tes grafis dari teori, jenis, dan aplikasi. Minggu ke-14, etika profesional dalam psikodiagnostik. Minggu ke-15, review materi dan integrasi konsep psikodiagnostik. Minggu ke-16, ujian akhir semester. Penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, penilaian tugas dengan bobot 40% yang mencakup partisipasi dalam diskusi, simulasi, presentasi, serta tugas-tugas yang diberikan selama proses pembelajaran. Yang kedua, ujian tengah semester dengan bobot 30%. Yang ketiga, ujian akhir semester dengan bobot 30%. Penilaian pada mata kuliah ini meliputi proses penilaian dan hasil belajar. Indikator yang dinilai mencakup pemahaman konsep psikodiagnostik, kemampuan menganalisis kasus, keterampilan menyusun dan mempraktikkan prolog, kemampuan melakukan wawancara dan observasi dasar,
serta sikap profesional dan kepatuhan terhadap kode etik psikologi. Penilaian dilakukan dengan rubrik yang jelas dan objektif. Hasil evaluasi akan saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bentuk umpan balik agar mereka dapat terus meningkatkan pemahaman dan keterampilan. Baik, setelah kita memahami gambaran umum mata kuliah ini, selanjutnya kita akan memasuki materi pembelajaran yaitu pengantar psikodiagnostik. Mari kita mulai pembelajarannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Masih semangat ya? Kita hari ini masih sampai jam 4 sore. Ya. Nanti kita akan review materi ya. Jadi materi mengenai pertemuan sebelumnya. Kemudian kita akan belajar nanti konsep ruang lingkup dan standar administrasi dalam psikodiagnostik. Kemudian materinya udah saya kirimkan ya. Sebelum kita mulai saya mau absen. Oke, saya absen dulu. Ahmad Zufar, Fadila. Jadi hari ini materi kita akan membahas mengenai konsep ruang lingkup psikodiagnostik dan standar administrasi dalam psikodiagnostik. Ya. Kemudian kita minggu kemarin ya apa aja yang udah dipelajari? Apa saja sudah dipelajari dari pengertian psikodiagnostik, ruang lingkupnya? Siapa yang mau coba jawab? Oke. Jadi minggu kemarin kita belajar Apa aja? yang psikodiagnostik. Iya. Jadi cabang psikodiagnostik itu merupakan cabang psikologi yang mempelajari metode untuk mengungkap aspek psikologis individu. Terus tujuan dari psikodiagnostik ini untuk memahami potensi, kepribadian, gangguan, serta penyesuaian individu. Terima kasih. Semua jawabannya bagus-bagus ya. Masih ingat berarti ya apa yang sudah kita bahas beberapa minggu lalu? Masih ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, ya, saya mau menjelaskan dulu apa sih tujuan pembelajaran pada materi ini. Ya. Jadi apa aja yang ingin kita capai ya pada materi pertemuan hari ini. Oke. Yang pertama, jadi setelah mengikuti perkuliahan ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar psikodiagnostik dari tujuan, pengertiannya, serta ruang lingkupnya. Nah, itu Anda harus paham. Ya. Kemudian Anda diharapkan mampu mengidentifikasi aspek-aspek yang dinilai dalam psikodiagnostik. Aspek-aspeknya ada beberapa aspek seperti kognitif, afektif, kepribadian, dan sosial. Anda juga harus paham, ya. Anda harus bisa menguraikan apa aja sih dari aspek kognitif, afektif, kepribadian, dan sosial seperti apa. Jadi Anda harus paham. Lalu menunjukkan pemahaman tentang metode dan alat assessment yang digunakan dalam psikodiagnostik. Kalau kita bicara metode, kita bicara alat assessment itu banyak sekali. Ya, jadi nanti di mata kuliah ini Anda harus mampu mengetahui setidaknya, kalaupun tidak praktek secara langsung, setidaknya Anda tahu itu ya nama-nama alat tesnya. Kemudian menerapkan prinsip etika profesionalisme dalam proses assessment psikologis. Jadi karena mata kuliah ini ya, atau nanti mata kuliah lanjutan dengan tes proyeksi, intelijensi, pokoknya rangkaian tes itu semua ada etika, ada kode etik yang harus kita patuhi. Ya, baik Anda bisa sebagai mahasiswa psikologi ataupun saya sebagai psikolog. Ya, alat tes itu tidak boleh didokumentasikan dalam bentuk apapun. Tidak boleh difoto, apalagi di-share di sosial media. Kemudian prosedur administrasi tes psikologi dan standar profesional. Jadi itu ya
yang mau kita capai? Ini sebetulnya pengantar ya, tapi karena mata kuliah ini pengantar psikodiagnostik, jadi saya memang sering sekali merecall dari dasarnya pengantarnya gitu ya, psikodiagnostik. Cabang ilmu psikologi terapan yang berfokus pada pengukuran dan pemahaman karakteristik psikologis individu. Jadi memang kita mau melihat apa sih karakteristik individu ini seperti apa. Orang ini tuh profilnya gimana, ya? Nah, ketika kita mau memahami, kita mau mengetahui profil individu seperti apa, nah, ada berbagai metode yang kita lakukan, ya. Salah satunya adalah ada tes psikologi, observasi, ya, ada wawancara, ada assessment, ada diagnosis, ada intervensi, ya. Jadi kalau kita bicara psikodiagnostik ini, pertama cakupannya luas, kedua prosesnya juga cukup panjang. Karena apa? Setelah misal kamu pernah ke psikolog kemudian didiagnosa gangguan tertentu, diagnosa nggak hanya sampai diagnosa aja, harus ada penanganannya. Terapinya apa? Misal ketika saya mendapatkan klien, ya, dengan hasil observasi saya menunjukkan bahwa ya anak ini ternyata sulit berkomunikasi, ternyata anak ini suka tantrum, komunikasinya ini terbatas, eye contactnya terbatas, sosialisasinya juga. Ketika saya sudah mendapatkan data itu, ketika saya lihat, oh ya ternyata gejala-gejalanya kok bisa memenuhi ya, saya bisa mendiagnosa bahwa oh iya nih anak ini ternyata anak dengan autism. Saya nggak stop sampai diagnosa autism. Saya lihat lagi, oke, terapi-terapi apa yang diperlukan sehingga anak ini bisa berkembang secara optimal. Misal, oh iya anak ini ternyata dia kok nggak ada gangguan bahasa, gangguan bicara. Akhirnya saya sarankan ke orang tua, Bu, ini anaknya harus dilakukan terapi bicara. Atau enggak, anaknya misalnya nggak seimbang, motorik halus, motorik kasarnya lemah, kemudian belajarnya misalnya nggak fokus. Saya sarankan lagi, Bu, anaknya selain terapi bicara, di terapi sensori integrasi, ya, untuk melatih kemampuan motoriknya, untuk melatih fokusnya. Karena kalau anak mau fokus ini harus saraf-saraf sensorik itu harus siap. Dibutuhkan misalnya anak yang tantrumnya sudah tidak bisa dikendalikan, oh iya ini anaknya harus diterima obat biar lebih tenang. Karena ketika anak lagi tantrum, dia pasti tidak akan bisa dikasih instruksi. Nah, ini ada beberapa aspek yang dinilai dalam psikodiagnostik. Yang pertama adalah aspek kognitif. Ini udah semester 3 ya? Semester 3 pasti udah sering lah dengar yang namanya kognitif, intelijensi gitu ya. Memang kalau kita bicara kognitif itu cara kerja otak gitu ya. Jadi bagaimana kami kemampuan proses berpikir, kemudian kemampuan untuk memecahkan masalah, kemudian daya tangkap, bagaimana individu itu bisa mengolah informasi. Itu semua di aspek kognitif. Lalu ada afektif. Afektif itu apa sih? Apa emosional? Ada kognitif, ada afektif. Afektif apa? Betul. Afektif itu emosional dan perasaan. Seperti apa sih? Tunjuk tangan dulu. Mau coba jawab salah nggak? Nanti saya tambahkan. Mengelola emosi. Afektif itu bagaimana individu itu mampu mengelola emosi. Ya.
bukan berarti yang namanya afektif atau emosional semua itu biasanya kan ini orang emosional, konsepnya emosional tuh marah gitu. Ya enggak juga. Jadi emosi itu banyak sekali, emosi itu sangat beragam ya. Kemudian bagaimana memahami kestabilan emosi? Ya. Ada nggak sih orang yang emosinya stabil terus? Tentunya nggak ada. Ya. Emosi itu yang pasti ya fluktuatif lah. Ya, jadi jangan berpikir bahwa kalau misalnya saya lagi sedih gitu ya, is okay, nggak apa-apa, lagi sedih, kesel, marah, is okay, matiin aja gitu ya. Namanya juga proses kehidupan yang harus dilewati seperti itu. Kita tuh bagusnya bisa merasakan semua emosi. Kita lagi kesel, kita lagi marah, kita lagi sedih, kita lagi bete, atau nggak lagi seharian nih lagi banyak terus kita capek, is okay, nggak apa-apa. Oh, nggak ada kok yang orangnya nggak capek, yang semangat terus, yang motivasi terus, nggak ada. Oke, kepribadian. Mengetahui pola perilaku, motivasi, dan interaksi sosial seseorang. Kalau kita bicara kepribadian itu luas sekali, bukan hanya introvert, extrovert, ambivert, itu enggak. Sebetulnya banyak, bahkan ada ribuan. Cuma memang teman-teman psikologi itu memang mengklasifikasikan menurut teorinya. Introvert, extrovert, ambivert, ya. Di sini ada yang merasa kok kayaknya gue extrovert banget ya. Gak ada apa, gak ada yang ngaku. Badar gimana Badar? Kamu lebih kemana tuh? Hah? Kayaknya introvert. Kenapa kamu bilang kamu introvert? Soalnya kalau di rumah itu lebih tenang dan kayak isi energi itu kalau di rumah sendiri. Oh, lebih senang diam sendiri gitu ya, mikir gitu. Nah, ini alat yang digunakan dalam psikodiagnosis. Alat tes banyak banget kita ngobrolin alat tes psikologi, banyak sekali. Yang cukup populer yang sering digunakan. Jadi kalau alat tes psikologi ini aslinya sih berbahasa Inggris ya. Kemudian di standarisasi ya. Dia bisa digunakan disesuaikan dengan budaya. Salah satunya adalah tes Wechsler. Jadi ada yang udah tahu belum tes Wechsler? Belum? Ada yang udah pernah lihat? Belum. Oke. Tes Wechsler ini adalah tes Wechsler ini banyak sekali bentuknya. Ya. Maksudnya gitu kan? Maksudnya di level usia. Nanti di tes intelijensi Anda akan belajar tuh cara penggunaan salah satu tes yang sering digunakan ini tes Wechsler. Kayak gitu. Jadi ada satu box itu yang di dalamnya ada yang diukur itu beragam ya. Ya pasti karena tes intelijensi pasti mengukur kapasitas intelektual individu, mulai anak, kemudian ada remaja juga, dewasa juga sesuai dengan penggunaannya. Yang pertama kalau Wechsler itu ada namanya tes WPPSI, itu biasanya untuk anak prasekolah. Jadi kalau anak yang mau masuk sekolah dasar bisa, atau enggak anak usia dini yang misalnya orang tua ingin mengetahui anak saya ini kira-kira kecerdasannya itu ada di level yang mana ya, digunakan tes WPPSI. Rentang usianya saya lupa, tapi di bawah 5 tahun itu maksimum. Lanjut ada tes
dari soal bentuknya itu gambar-gambar gitu loh. Pernah dimulai dari soal yang gampang gitu ya, awalnya kok ngerjainnya gampang gitu ya, kok mudah gitu ya, habis itu aduh kok mulai jelibet ya gitu. Pernah? Nah, itu salah satu tes kemampuan nonverbal ya, nonverbal ya, memang waktunya singkat gitu ya, tapi di sini memang hanya untuk mengukur kemampuan yang kemampuan spasial lagi gitu ya. Kalau untuk mengukur potensi intelektual yang secara umum itu biasanya menggunakan tes WSC, tapi sifatnya individual, dia nggak bisa klasikal. Paham ya, kalau klasikal itu dikerjainnya itu bareng satu kelas. Bisa satu kelas ya, mulainya bareng, selesainya juga bareng. Itu namanya tes klasikal. Ya, kalau individual ya satu-satu ya. Kalau dalam psikologi diagnostik itu harus jelas gitu ya, observasi itu harus ada tujuannya. Anda tujuan observasi itu apa yang ingin Anda lihat? Ya. Kemudian juga harus ada panduannya gitu ya, ketika ingin melakukan observasi. Wawancara psikologis untuk menggali pengalaman pribadi, riwayat hidup, atau kondisi emosional. Jadi selain wawancara ada juga namanya apa? RHD, daftar riwayat hidup. Riwayat hidup isinya ya berkenaan dengan data pribadimu, gitu ya. Misalnya nanti kamu diminta untuk mengisi, misalnya namanya siapa, ya. Kemudian biasanya kalau untuk tingkatan SMA misalnya nanti ada tuh ditanya tuh misalnya kamu prestasinya apa aja, paling suka pelajaran apa misalnya, kemudian nilai paling tinggi itu apa di pelajaran tertentu misalnya. Next, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Oke. Kalau misalkan kita lagi menangani satu individu nih, terus kita ngetes, kita tuh mengobservasi dan ngelakuin tes psikologi, tapi ternyata hasilnya itu jauh dan atau apa sih namanya berbanding terbalik gitu. Itu misalkan kasusnya kayak gitu, yang lebih dipercaya itu yang mana kalau kasusnya dalam psikologi diagnostik? Jadi hasil tesnya itu berbanding terbalik dengan Sama observasi. observasi. Contohnya gimana? Observasinya apa? Misal kayak di tes, terus kepribadiannya itu misalkan orangnya memang apa sih namanya ekstrovert misalkan, terus tapi kalau pas diobservasi dia tuh Diem aja gitu kayak orang introvert. Oke. Kalau introvert, extrovert itu kan udah hasil ya. Kalau observasi itu berarti kalau observasi itu kita belum mengerucut pada hasil. Bisa jadi, oh iya orang ini senang ngobrol, senang berinteraksi dengan orang. Ketika ada orang lain yang ada di dekatnya, dia berani nyapa duluan. Nah, yang kita lakukan adalah kita evaluasi lagi pada saat diobservasi itu, pada saat kondisi itu seperti apa. Boleh juga Anda melakukan cek ulang di situasi yang lain. Karena kan biasanya kalau ya namanya pemeriksaan psikologis itu kan berupa rangkaian ya. Jadi gak hanya oh ya observasi aja nih yang dilihat gitu ya, atau juga tes kepribadiannya aja gitu. Jadi semua itu dilengkapi. Misalnya gini, tadi ya, ini ada Haikal balik deh tadi. Nah ini, jadi nggak hanya observasi aja, semua kita lihat dari tes intelijensi, kemudian observasi perilaku, kemudian lalu ada lagi wawancara juga, kita bisa lihat orang itu seperti apa di wawancara.
data-data misalnya dari orang tua gitu ya, atau dari sumber-sumber lain yang bisa mendukung hasil. Jadi kita bisa melihat secara keseluruhan, bukan hanya dari hasil observasi aja. Dari wawancara gimana? Pada saat Anda melakukan wawancara itu seperti apa? Jadi kalau misalnya, ya boleh juga, kalau memang kok kayak kurang yakin ya, bisa menggunakan, bisa dilakukan observasi itu di line setting. Oke, tadi ini udah saya berikan sebelumnya ya PowerPoint, jadi tadi saya minta Anda untuk baca, kemudian ada pertanyaannya juga di bawah berikutnya ya. Oke, nih kelompok-kelompoknya sampai kayak kemarin ya. Oke, silakan, apa hasil diskusinya? Yuk, dari kelompok mana dulu? Terus apa? Pertanyaan nomor 1. Jelaskan bagaimana ruang lingkup psikodiagnostik dapat diterapkan dalam menangani kasus Rina. Terus dia langsung jawab aja nggak apa-apa. Apa aja? Ruang lingkup psikodiagnostik itu bisa berperan untuk mengidentifikasi permasalahan psikologis, menilai aspek-aspek psikologis, menentukan intervensi psikologis, dan memonitor perubahan kondisi. Oke, terima kasih kelompok atas diskusinya. Oke, sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, kasih kesimpulan dulu, satu kelompok aja. Kesimpulan dari kelompok ini deh. Kesimpulannya itu, psikodiagnostik itu cabang psikologi yang fokusnya buat pengukuran sama pemahaman karakteristik psikologis individu. Terus ada ruang lingkupnya itu ada 5 ya. Bio, ada klinis, perkembangan, pendidikan, sosial, ya itu. Terus juga ada beberapa aspek kognitif, afektif, kepribadian, perkembangan, sosial, minat bakat. Terus alat tes psikodiagnostik itu ada tes psikologi terstandar, WISC, tadi MBTI, TAT, HTP, dan lain-lain. Terus juga ada observasi perilaku, wawancara psikologi, sama riwayat kasus. Terus prinsip etika dalam ruang psikodiagnostik itu menjaga kerahasiaan hasil tes, melakukan tes sesuai dengan standar, terus juga menghindari interpretasi subjektif. Oke, terima kasih Andini. Oke, ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Nggak ada, oke. Kalau nggak ada, cukup sekian ya. Terima kasih atas